Halo, selamat datang di channel GRW bersama aku, Gelis. Hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu founder komunitas trading nih. Mungkin boleh dong Kak untuk perkenalan dulu ke teman-teman yang lagi nonton. Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erik. Saya selaku pendiri co-founder dari komunitas Uptrade FX. Oke, ceritain dong latar belakang Kak Erik sebelum terjun ke dunia forex dan trading tuh. Dan gimana sih latar belakang dari Uptrade FX ini tuh? Oke, kalau untuk saya pribadi ya Kak ya. Untuk latar belakangnya, awalnya sih saya sebagai karyawan kantoran gitu. Oh, karyawan kantoran biasa? Iya Oh, gitu. Jadi awalnya sih kerja ya cuman ngandalin dari gaji gitu kan. mm, Tapi memang kan mungkin pada saat itu untuk investasi kayak trading gitu kan masih belum terlalu booming banget ya. Tapi karena memang saya lihat ada teman saya yang memang berhasil lah atau mungkin bisa menghasilkan uang dari investasi ataupun trading. Akhirnya saya coba cari tahu sendiri gitu loh. oke, karena melihat peluang terus jadi ada lihat potensi nih, baru nyemplung Benar, langsung ke trading gitu. benar. Jadi awalnya sih saya coba-coba cari tahu ya untuk trading itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi setelah saya cari tahu memang sebenarnya investasi trading itu banyak, ada kayak saham gitu kan, forex dan juga kripto. Cuman memang pada saat itu yang paling saya minati itu di trading forex sih, gitu. Oke. Mm-mm. Kalau untuk kapan pertama kali Kak Erik mengenal tuh? Awal saya pertama kali kenal trading itu di tahun 2018. Oh, udah lama banget ya. Lumayan sih. Jadi awalnya tuh gimana? Langsung belajar-belajar dulu kah atau mulai trading langsung? Awalnya sih pertama coba cari tahu ya gitu. Mm-mm. Cuman cari tahunya hanya sekedar sekilas doang gitu. Cari tahu kayak gimana cara trading, gimana cara daftar, udah gitu doang gitu. Tanpa ada ilmu yang mencukupi lah gitu kan. Nah setelah itu karena memang waktu itu cuman ngandelin gaji ya, karena saya pengen coba-coba, akhirnya ya udah saya paksain gitu dengan gaji seadanya gitu. Jadi Dan nyoba nekat nih pakai gaji. betul Nggak gitu. takut loss kah atau gimana gitu? Ya awalnya mungkin karena masih baru ya, jadi mikirnya ya untung-untung aja gitu. Oke. Heeh, jadi waktu itu memang ada tabungan lah ya gitu. Tapi karena memang niatnya pengen bisa gitu kan, akhirnya ya udah dipakai tabungannya untuk coba belajar trading. Oke, Mm-mm, jadi berawal dari nekat ya, ngambil betul, resiko gitu benar ya. benar benar. Oke, tapi untuk motivasi utama Kak Erik nih membangun Uptrade FX ini apa nih? Sebenarnya motivasi saya ya untuk bangun komunitas Uptrade FX ini yang pertama sih saya pengen membantu buat teman-teman trader semua, apalagi yang masih baru mulai trading, itu untuk bisa cari profit bareng gitu loh. Oke. Kenapa? Karena saya dulu pas pertama kali coba Mm-mm. belajar trading, apalagi dulu itu saya nggak ada mentor sama sekali ya, memang otodidak gitu, belajar sendiri gitu. Oke, jadi nggak ada yang ngarahin gitu ya? Nggak ada yang ngarahin, jadi memang kesusahan gitu kan. Dan Oke. juga hasilnya juga tidak terlalu baik lah gitu. Jadi saya pengen dengan adanya komunitas ini saya bisa bantu teman-teman traders, apalagi yang masih baru ya memulai, itu untuk bisa lebih terarah dan teredukasi, itu yang pertama. Oke. Lalu yang kedua juga mereka bisa dapat keuntungan bareng lah dengan cara yang mungkin bisa ikut sinyal ataupun analisa yang kita kasih di grup Uptrade FX itu sendiri. Oh, jadi di grup Uptrade FX ini dikasih tahu nih sinyal-sinyalnya nih harus kita harus berhenti kah, harus buy kah atau sell kah, harus kayak gitu. Iya, Dikasih tahu ya? betul. Jadi nanti di grup Uptrade FX itu kan kita ada beberapa apa namanya trading plan ya. Mungkin untuk beberapa pair mata uang gitu. Tapi memang kita sebenarnya kalau di grup Uptrade FX itu fokusnya di pair emas atau XAUUSD gitu. Dan itu juga di grup itu kita suka share analisa, misalkan pergerakan harga saat ini kira-kira mau kemana gitu. Terus skenario-nya apa, apakah buy atau sell gitu. Jadi udah dijelasin semua, sehingga buat teman-teman yang mungkin masih baru dan belum bisa analisa, itu bisa ikut analisa yang kita share. Tanpa harus analisa sendiri gitu. Jadi itu salah satu
perbedaan After Effects dari komunitas lain? Ada nggak sih perbedaan lain atau keunggulan lain dari komunitas ini tuh? Oh, yang pasti mungkin ya. Mungkin saya juga pernah ikut beberapa komunitas juga di luar gitu. Tapi kebanyakan rata-rata untuk komunitas di luar itu mereka berbayar. Oh gitu, emang ini nggak berbayar? Justru kalau di After Effects ini kita free, Kak. Free? Free, khusus untuk teman-teman yang memang niat ingin trading di akun real. Oke, Iya, jadi berbagi ilmu ya? betul gitu. Yang penting untuk teman-teman yang udah buka akun real, udah trading dan udah deposit, mereka mau join ke grup VIP dari grup After FX sendiri, itu bisa gitu. Cara joinnya tuh gampang kah? Atau mungkin langsung chat ke Eric Gap gimana? Oh, bisa langsung hubungi via Telegram atau via WhatsApp After FX ya. Gitu. Kita juga ada grup WA sih. Jadi kalau misalkan memang dari teman-teman yang mungkin mau gabung ke grup After FX, mungkin bisa masuk ke grup Telegram kita, kemudian chat, nanti tinggal dibantu sama adminnya untuk proses registrasi kayak gitu. Aku mau tanya kesalahpahaman paling umum apa sih yang sering dilakuin sama trader pemula? Kesalahpahaman apa nih? Sebelumnya mungkin kesalahpahaman Kesalahan kebanyakan paling umum deh. umum ya. Sebenarnya gini, kesalahan paling umum yang pertama kebanyakan ya untuk pemula itu mereka pengen cepet dapat uang dari trading gitu loh. Iya, Itu yang biasanya kalau salah. orang-orang baru kan, gue mau trading nih biar cepet dapet duit Iya, gitu. benar. Jadi mereka berharap dengan trading ini mereka bisa dapatkan passive income lebih gitu kan. Oke. Betul. Itu tujuannya sangat betul sekali. Cuman ya, kebanyakan mereka itu trading namun dengan apa namanya dengan modal yang kurang memadai gitu loh. Yang namanya trading kan apalagi trading forex ya Kak ya. Itu resikonya tinggi dibandingkan instrumen investasi lain. Oh iya. Iya, gitu. Karena pergerakan di forex itu setiap harinya selalu volatile gitu kan. Sehingga dengan teman-teman yang mungkin baru mulai dengan modal yang kecil, mereka berharap untung besar. Nah, itu kebanyakan kesalahannya di sana. Mereka berharap dengan modal kecil bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Gitu. Oke. Kalau dari range usia 18 sampai 25 tahun, apa masih terlalu awal untuk mulai trading? Sebenarnya enggak juga ya kayak. Kalau misalkan dari usia 18 sampai 20 tahun itu mungkin kita udah bisa memulai. Misalkan contoh ya untuk belajar dasar-dasarnya dulu, basicnya. Mungkin dari cara apa namanya analisa, transaksi, dan untuk belajar trading pun nggak harus keluar uang. Bisa coba di akun demo Kak. Dan itu free. Akun demo tuh akun untuk nyoba-nyoba gitu ya? Betul, akun latihan. Jadi kita bisa latihan tanpa harus terkena resiko. Oke. Iya, gitu. Jadi kalau mau mulai, coba akun demo dulu, belajar dulu cara pakainya, cara ininya, baru mulai trading beneran gitu. Betul. Jadi nanti kalau untuk awal sih saran saya buat teman-teman yang mungkin baru ingin memulai trading, itu yang pasti pertama pahami dulu apa itu trading gitu. Setelah pahami itu trading apa, pahami juga resikonya gitu. Karena trading itu nggak hanya tentang keuntungan, tapi juga resiko gitu, mengelola resiko. Oke, Iya. nah gitu teman-teman. Jadi trading itu bukan cuman mengelola keuntungan, tapi juga harus tahu resikonya juga nih. Gitu. Nah, kalau untuk apa lagi ya aku mau nanyanya. Menurut Kak Erik nih, lebih penting mindset atau strategi dalam trading? Kalau saya pribadi ya, sebenarnya ketika kita ingin mulai trading itu yang pertama kita harus benerin mindset dulu. Oh, Gitu. mindset dulu pertama. Iya, Tuh, gitu. mindset dulu guys pertama tuh. Mindset dulu. Kita trading ini tujuannya buat apa, gitu Oke. kan. Kalau misalkan tujuan kita pengen cepat kaya, nah itu harus dirubah. Bisa nggak sih kita cepat kaya di trading? Bisa. Tapi resikonya kita juga cepat miskin, gitu. Oh, Jadi cepet kaya cepet miskin, maksudnya gimana tuh? iya, high risk, high return gitu. Oke. Gitu konsepnya. Jadi kalau dalam trading forex seperti itu kebanyakan. Oke. Ya mau untung gede, ya resikonya harus siap rugi gede gitu. Berarti kalau mau trading tuh harus siapin modal gede juga dong? Harusnya. Harusnya. Kalau untuk apa namanya untuk trading sehat itu harus modal gede. Kalau misalkan kita mau dapat keuntungan yang besar gitu. Oke. Cuman kalau misalkan kita mungkin punya modal yang apa namanya terbatas, itu bisa juga. Yang penting kita bisa memanage mungkin dari segi lot transaksinya gitu, terus target profit hariannya dan mengelola maksimal resikonya itu sih Kak yang penting. Kalau seberapa besar sih menurut Kak Erik peran psikologi dalam kesuksesan seorang trader? Biasanya kan ada nih kayak
orang, oh, nih gue kalah nih udah segini nih, tapi mau lagi kayak nagih gitu gak sih? Iya, iya. Nah itu kan peran Iya, psikologi itu penting kan, bener gak guys? betul. Peran psikologi itu penting banget. Kalian jangan cuman kayak gergetan nih pengen ini terus, tapi Iya. ternyata hasilnya malah lost nanti kan, malah margin call. Iya, 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 benar. Jadi gimana nih? Kalau peran dari psikologi itu sangat penting, Kak. Kalau Hmm. menurut saya. Kenapa? Kalau misalkan kita sebagai seorang trader, nggak usah jauh-jauh deh, Kak. Misalkan dari saya sendiri lah Mm-mm. misalkan. Mungkin dari segi analisa saya yakin kok teman-teman itu udah banyak yang paham gitu. Udah banyak yang jago lah gitu dari segi analisa gitu dan bikin trading plan dan lain-lain. Cuman ketika kita melakukan eksekusi, apakah psikologi kita sama dengan Betul. analisa yang kita buat gitu kan. Jadi percuma kalau misalkan strategi kita bagus, tapi ketika kita eksekusi, psikologi kita nggak kuat, yang ada nanti untuk hasil transaksinya nanti akan berantakan gitu. Oke, jadi dari psikologinya juga harus di-handle juga ya, harus Betul, tertata juga ya. betul, penting banget. Terus untuk gimana sih cara After FX ini membentuk trader yang tahan banting secara mental? Eh, Cara Uptrade FX membangun trader yang bisa Tahan banting tahan nih, banting tahan ya. banting ya. Yang pasti sih kalau misalkan pengen tahan banting ya teman-teman harus bisa disiplin ya yang pertama gitu. Disiplin Disiplin dalam hal? dalam hal mengelola risiko Oke, gitu. Karena yang pasti yang pertama saya tekanin untuk anggota komunitas saya itu jangan fokus ke keuntungannya aja, fokus dulu ke risikonya gitu. oke, Ketika kita transaksi kita harus tahu dulu kira-kira maksimal risiko yang siap kita terima berapa gitu. Supaya apa? Supaya psikologi kita nggak terganggu. oke. Ya, nah dengan pengelolaan risiko yang tepat, teman-teman trader pasti akan lebih percaya diri ketika melakukan transaksi dan mereka akan jauh lebih tahan banting gitu kak. Bener. Bisa jadi slogan nih. Iya. Oke, untuk indikator keberhasilan seorang trader menurut Kak Erik, gimana sih? Oh, trader itu dikatakan berhasil menurut Kak Erik tuh? Kalau menurut saya trader itu bisa dikatakan berhasil ketika dia bisa mengelola akunnya itu untuk jangka panjang kak, gitu. Untuk Mengelola jangka akun untuk jangka panjang. Iya, jangka panjang maksudnya gimana? Maksudnya itu dia bisa terhindar dari MC gitu. Oke, jadi trader dikatakan berhasil ketika dia akunnya itu jarang MC. Bukan Bukan jarang, jarang. tapi nggak pernah MC. Iya, gimana cara dia mengelola resiko dengan baik gitu loh. Oh, oke, oke. Benar. Jadi dengan dia mengelola resiko dengan baik, otomatis dia akan bisa melakukan transaksi untuk bisa mendapatkan keuntungan. Percuma dong kalau misalkan kita trading, tapi kalau misalkan modalnya nggak ada, apa yang bisa kita transaksiin? Ya, nggak ada. Nggak ada kan? Ibarat kata kayak kita dagang aja ya kak ya. Iya. Nah kalau misalkan dagangan kita habis, apa yang mau kita jual gitu kan? Jadi gimana cara kita untuk memanage supaya modal kita tetap aman sehingga kita masih tetap bisa melakukan transaksi untuk bisa dapat keuntungan itu sih. Oke. Iya. Apa peran edukasi finansial dalam membentuk generasi trader yang lebih siap? Kayak Peran ya. Mungkin edukasi lebih finansial. edukasi finansial. Mungkin lebih ke yang pertama ya, apalagi kalau misalkan kita mau memulai trading. Yang pertama mungkin lebih ke alokasi dana ya, Kak ya. Jadi kalau misalkan kita mau investasi trading, usahakan jangan taruh uang kita ke satu aset investasi aja gitu. Alokasikan juga ke beberapa aset gitu. Contohnya, Contohnya mungkin kalau misalkan kita pengen trading itu boleh, cuman jangan all in. Kalau bisa kita harus punya passive income yang lain. oke, jadi jangan semuanya ditradingin gitu lah ya. Betul. Tuh, jangan semuanya ditradingin. Jadi harus punya aset yang lain juga. Betul. Oke. Tujuannya buat apa? Buat backup plan gitu. Ketika memang dari trading ini ternyata mungkin lagi kurang baik lah hasilnya ya. Seenggaknya kita ada backup plan atau passive income yang lain untuk bantu pemasukan kita supaya tetap berjalan gitu sih Kak. Contohnya mungkin dengan kita bikin bisnis lah ya, bikin usaha gitu kan. Kita punya usaha apa, misalkan makanan gitu. Atau mungkin ada usaha yang lain, atau ada kerjaan juga gitu. Jadi jangan semata-mata teman-teman, ketika teman-teman trading nih, contoh lah, kayak saya dulu ya. Saya dulu sebagai karyawan gitu kan. Dan dulu waktu itu saya udah mulai menghasilkan lah di bidang trading. Nah karena saya merasa kayak, wah ini udah menghasilkan nih, udah bisa nih saya lepas nih kerjaan saya. Gitu. Ketika saya lepas dan ketika hasil tradingannya lagi anjlok, nah itu
kita kesusahan di sana karena Oke. udah nggak ada backup plan lagi nih, gitu ngandelin Jadi dari ini ya, trading. belajar dari pengalaman ya. Betul Kak. Oke. Tapi menurut Kak Erik gimana sih? Kan ada ya yang trading tapi dengan dana minjem nih. Oh, Gimana nih? Biasanya ada nih yang suka nanya, Kak aku nggak punya modal, aku minjem aja kali ya. Itu gimana ya? itu sebenarnya pernah saya lakuin Kak. Pernah pengalaman pribadi saya. Dan hasilnya zong. Terus udah zong, ngutang pula, Iya, ya kan? Terus gitu. ini gimana dong? Double ruginya. Jadi Nah, sebenarnya gini loh. Kalau kenapa sih kita disarankan trading dengan modal dingin? Tujuannya untuk apa namanya? Untuk mengamankan psikologi kita, Kak. oke. Kalau misalkan kita trading dengan modal Panas panas, ya. ya panas dalam artian ngutang lah gitu ya. Panas ya, harus dibayar ya kan? Iya, wah ini kalau hilang udah nih, bayar doang nih, nggak dapat apa-apa gitu ya. Betul. Nah, kalau misalkan kita trading dengan modal hutang, yang pasti kita tradingnya nggak bakal tenang, nggak bakal tenang. Iya, Kita karena punya beban moral ya untuk betul, bayar. betul. Ketika kita mau ambil keputusan buy ataupun sell, ya pasti kita bakal ragu-ragu, sehingga itu akan menghambat strategi yang kita buat gitu loh. Oke. Kita udah pede nih akan nge-buy di harga sekian. Cuman karena kita masih ragu-ragu nih, ujung-ujung kita nggak jadi open Kak, ketinggalan peluang. Nah, ada juga ketika kita mungkin ngeliat market lagi kuat naik gitu. Tapi kita nggak mau ketinggalan momen nih, wah ini udah peluang nih. Ujung-ujungnya FOMO gitu hitungannya. Oke. Maksa, ujungnya tiba-tiba keseret gitu kan dananya. Gitu. Jadi ya itu sih, mungkin lebih ke psikologi sih Kak. Heeh. Oke, jadi patut diingat ya guys, jangan pakai uang panas atau uang minjem untuk trading. Nah, terakhir nih aku tanya, target besar Kak Erik dengan Uptrade FX ini dalam 5 tahun ke depan nih apa nih? Ya, target saya di 5 tahun ke depan untuk Uptrade FX sendiri itu bisa membangun komunitas yang besar, khususnya buat teman-teman traders yang pemula ya, gitu. Oke. Untuk memberikan edukasi baik itu dari segi analisa atau mungkin dari sinyal ya, gitu. Karena memang untuk sinyal ini menurut saya penting banget, apalagi buat teman-teman yang bermulai, karena memang mereka ketika masih baru itu memang sangat butuh arahan, Kak. Sedangkan kita ketika memulai, misalkan kita nggak ada mentor, itu apa namanya, gelap banget. Kita mau ngapain itu nggak tahu gitu Nggak tahu kan. arah gitu ya? Iya, nggak tahu arah. Jadi harapan saya sih ke depannya ya Uptrade ini bisa bangun komunitas yang besar, bisa bantu teman-teman trader yang lain juga, apalagi yang masih bermulai, untuk bisa trading lebih terarah. Gitu sih, Kak. Oke, jadi pokoknya intinya dari komunitas ini ingin membantu para trader pemula untuk belajar trading, jadi lebih baik, jadi tahu arah, Iya, jadi nggak kemana-mana gitu ya. betul. Oke, udah mungkin itu aja sih untuk hari ini ya Kak Erik ya. Oke, siap. Makasih banyak atas ilmunya yang udah diberikan, makasih juga untuk waktunya udah datang ke sini ya jauh-jauh. Nah, buat kalian yang mau tahu lagi soal trading atau mungkin soal komunitas atau mungkin soal perekonomian, boleh banget nih. Langsung aja pantengin channel ini, GRW, karena kita akan terus share-share lagi tips-tips atau mungkin informasi lagi. Bye, see you! Dadah.